المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman Islam. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa setia selalu mengikuti jejak langkah beliau. Amin amin ya mujibas sailin. Saat ini saya diamanahkan oleh lembaga Al-Muhtadin untuk menemani Ko Agus, ya, juga menemani saudara-saudara di sini untuk mengisi ya channel di sini, memberikan beberapa hal yang mungkin sharing terkait tentang akidah, terkait tentang berita-berita kristenisasi, pemurtadan teman-teman para mu'alaf gitu ya, dan juga menanggapi berbagai macam isu yang berhubungan dengan itu semua itu ya, terutama menanggapi fitnahan-fitnahan ya yang terjadi ditujukan kepada kaum muslimin terhadap orang-orang di luar sana ya. Bahkan di tubuh kita sendiri itu ya, kadangkala di dalam tubuh kaum muslimin sendiri banyak juga terjadi fitnah-fitnah terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri itu ya. Contohnya yang akan saya sampaikan kali ini yaitu ada beberapa fitnahan yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin dalam sebuah videonya terkait tentang fitnahan terhadap ajaran Islam atas tuduhan pencabulan santri seorang anak kiai ya di sebuah pesantren. Nah ini Pak Saifuddin mencoba untuk mengarahkan ya bahwasanya tindakan asusila tersebut itu diajarkan di pendidikan-pendidikan Islam seperti pesantren, dan juga diajarkan juga bahkan dalam ajaran Islam sendiri itu ya. Baiklah, kita akan coba membahasnya, tapi sebelum itu kita coba saksikan videonya atas fitnahan Bapak Saifuddin terhadap ajaran Islam tersebut. Begini videonya, silakan. Detik-detik penangkapan anak Kiai Jombang di area pondok pesantren, cabuli puluhan santri, dan Densus 88 bekuk anak Kiai di Jombang. Prihatin sekali saudara-saudara, anak seorang junjungan, orang yang perlu dihormati, tetapi menggunakan kesempatan untuk menjajah orang lain. Nah ini anak kiai sampai begitu itu. Masa kiainya nggak tahu bahwa anaknya seperti itu? Tahu dong. Bangsa Indonesia ke depan kalau benar-benar tidak memperhatikan pesantrennya, ini berbahaya sekali. Kurikulum pesantren itu harus diperbaiki. Tidak bisa, itu fenomena. Itu fenomena dari apa yang diajarkan mengendap di dalam hati jiwa orang, sehingga jiwanya itu rusak, mentalnya rusak. Karena apa yang dipelajari.
Oke, begitu saudara videonya ya. Jadi sangat tendensius, gitu ya. Beliau mencoba ya menstigma negatif ajaran Islam bahwasanya nih anaknya seorang santri, anaknya seorang kiai, seorang santri melakukan tindakan pelecehan, tindakan asusila, tindakan pencabulan, ya, dan mencoba membawa tindakan asusila tersebut adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Kita coba ya untuk membahasnya. Saya sudah membuat beberapa poin ya di sini untuk bisa membantah itu semua, gitu ya. Baiklah, ini adalah tanggapan fitnahan Bapak Saifuddin atas komentar terhadap pemberitaan pencabulan santri, ya, dan mengkaitannya dengan kurikulum pesantren dan juga ajaran Islam, gitu ya. Nah, di sini Islam itu malah sebenarnya sangat-sangat menghormati manusia, ya, sangat-sangat menghormati hubungan antara pria dan wanita, bahkan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nanti juga saya akan jelaskan bagaimana Islam itu mengatur semua, itu ya. Gitu. Bukan hanya dalam ranah individu saja, ya, yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi juga yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, bahkan ketika melakukan pelanggaran, ya, itu seharusnya ada sanksinya, gitu ya. Nah, di sini memang belum ada ya sanksi-sanksi yang memang bisa membuat efek jerak terhadap pelakunya, itu ya, karena memang hukum Islam saat ini belum bisa diterapkan, gitu. Tapi setidaknya nanti saya akan jelaskan bagaimana Islam itu menjaga semua, gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah anjuran menikah dan melarang ya kaum muslimin untuk membujang, atau di sini sifatnya makruh ya, kalau dalam fikih itu ya. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32. Ya, disebutkan wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya, disebutkan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, jelas ya di sini menghormati ya, sangat menghormati wanita, ya. Untuk sangat menghormati hubungan antara wanita dan pria dan wanita, itu ya. Yaitu dengan apa? Dengan cara menikah, itu ya. Menikah adalah ajaran yang suci, ajaran yang sakral, yang menjunjung tinggi ikatan hubungan antara pria dan wanita, itu ya. Di sana ada beberapa hal konsekuensi dari menikah tersebut, gitu ya. Bukan yang terjadi saat ini di negeri-negeri barat sana yang hubungannya, relationship-nya itu hanya sekedar memenuhi hawa nafsu saja, syahwatnya saja, tanpa adanya konsekuensi yang menjadi yang menjadi hubungan itu merupakan hubungan yang memang sakral ya. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri itu ya. Dan di sini tidak diinginkan karena dianggapnya ribet mungkin ya di negara sana itu ya, negara khususnya Eropa itu ya. Itu banyak yang menganggap menikah itu merupakan beban gitu ya. Padahal dalam Islam itu menikah itu sangat dianjurkan sekali gitu ya. Di sana terjadi hubungan yang sakral antara pria dan wanita. Di situ juga ada hak dan kewajiban seperti halnya memberikan nafkah kepada anak dan istri dan anak gitu ya. Ketika punya anak, lalu
ada kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap istri dan anak juga itu ya. Dan juga sederet hak-hak dan kewajiban yang nanti akan ada di ikatan pernikahan tersebut gitu ya. Dan juga nanti ketika ada problem, Islam pun akan ada beberapa hal ya untuk mengatasi problem tersebut. Termasuk nanti ketika ada perselisihan dalam ikatan pernikahan tersebut, itu nanti Islam memberikan solusi gitu ya. Ada talak, kalau pengen kembali lagi ada rujuk gitu ya. Nah ini semua diatur oleh Islam gitu ya. Begitu saudara. Baiklah, kita lanjutkan. Di hadis riwayat Bukhari, juga Muslim, Tirmizi dan lainnya, itu disebutkan ya, ini juga sangat sering ya kita dengar, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Itu ya. Katakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Begitu. Ya. Jadi seorang pemuda itu dianjurkan ya untuk segera menikah, itu kan ya. Nah, itu lebih menundukkan pandangan gitu ya. Sudah diredam karena ada istri di rumah gitu ya. Lebih membentengi farji gitu ya. Ya. Jika tidak mampu, hendaklah ia saum, tuh kan, saum ya. Ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa menekan rasa syahwat tersebut itu ya dalam Islam. Kita lanjutkan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ya, itu disebutkan iza tazawwajal abdu faqad kamala nasfaddin falyattaqillaha fin nasfil baqi itu ya. Katakan jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya itu ya. Nah, di sini menikah itu dianggap sebagai penyempurna setengah agama. Itu Masya Allah. Sangat tinggi derajatnya. Islam menjunjung ikatan pernikahan tersebut. Bukan malah melakukan tindakan asusila, ya, melakukan pencabulan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin tersebut, gitu ya. Di sini juga dikatakan ada hadis riwayat An-Nasa'i. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tabattul, ya. Islam melarang tabatul, melarang membujang gitu ya. Gitu. Nah, ini yang bersifat individual dan juga ketika ingin menyalurkan syahwatnya, Islam memberikan solusi untuk menikah, gitu ya. Lalu ada juga pencegahan-pencegahan dalam bentuk larangan yang bersifat preventif, gitu ya. Dan juga Islam memberikan solusi, membuat efek jera, gitu ya, membuat efek jera. Tidak hanya sekedar dipenjara, tapi orang itu dibuat malu, dibuat juga merasakan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga tidak sehingga orang lain takut untuk bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pelaku tersebut, gitu ya. Itu mencegah juga itu ya. Itu namanya sanksi atau hukuman ya, atau istilahnya tindakan yang sifatnya kuratif gitu ya. Itu bagi siapa saja yang memenuhi syahwatnya ya, tanpa jalan pernikahan yang sah menurut Islam ya. Nanti kita jelaskan seperti apa. Oke. Di sini dikatakan
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila itu ya. Nah, di sini Islam eh, apa ya, sangat menjaga sekali itu ya, untuk tidak melakukan zina, bahkan hal-hal yang mengarah ke sana gitu ya. Nah, di sini kan dikatakan janganlah kamu mendekati zina. Eee, dari mana saja ya, ini nanti, Islam juga memberikan batasan aurat gitu ya, eee, apa, memandang, wanita, atau pria gitu ya, itu, sebatas apa yang boleh dilihatnya saja itu ya, atau disebut sebagai ghaddul basar gitu ya. Nah nanti, saya coba sampaikan poin-poin dalam Quran maupun hadis gitu ya. Nah di sini, kita coba, bacakan poinnya. Yang pertama adalah batasan aurat pria itu ya. Dalam Islam dikatakan fa innama tahtas surati illa rukbatihi minal aurah itu ya. Dikatakan karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Ini aurat untuk pria ya. Auratnya dari mana? Dari pusar ya hingga ke lutut itu ya. Nah, inilah aurat pria itu ya. Sedangkan wanita, ya ayuhan nabi kul lil aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adana an yu'rafna fala yu'zaina wa kanallahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab 59. Nah, di sini ada kewajiban untuk memakai jilbab. Memakai baju dari pundak ke kaki gitu ya, menutupi semua gitu ya. Bajunya tentu baju yang longgar, yang tidak ketat seperti lepet gitu ya. Nah, ini kadangkala disalahartikan ya di masyarakat Indonesia, jilbab itu adalah apa? Kerudung gitu ya. Padahal jilbab adalah baju kurung gitu ya. Baju yang menutupi dari pundak ya sampai ke kaki gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada hadis ya, riwayat Abu Dawud ya. Ada nomornya 4140 ya. Dikatakan anak Asma binta ya, Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha siyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal mar'ata idza balagati mahid lam tasluh an yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kafaihi ya. Jadi ketika Asma putrinya Sayyidina Abu Bakar ya menemui Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis, Rasulullah berpaling darinya ya, bersabda, wahai Asma, sungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjuk muka dan telapak tangan ya. Nah, jadi wanita itu ketika bertemu dengan pria ajnabi ya, itu ada batasan auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah atau muka dan kedua telapak tangan. Nah, ini sangat dijaga sekali. Sembrono sekali seseorang mengatakan bahwasanya Islam membolehkan gitu ya. Islam mengarahkan umatnya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan asusila. Itu merupakan fitnah yang keji. Oke, kita lanjutkan. Di dalam Quran surat masih An-Nur ya, di sini dikatakan wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihin
Ya, hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Selain jilbab tadi ada kerudung yang menutupi kepala sampai ke dada gitu ya. Itu namanya kerudung. Kalau dalam bahasa Arabnya khimar gitu ya. Jamaknya khumur gitu ya. Seperti itu. Oke, ini beberapa tindakan-tindakan preventif untuk pencegahan terjadinya tindakan-tindakan asusila antara hubungan antara pria dan wanita gitu ya. Lalu ada lagi tindakan preventif dalam Islam itu sangat banyak. Lapisnya itu bertumpuk gitu ya. Jadi sangat sulit sekali itu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak senonoh tersebut itu ya. Ketika ada yang melakukan itu memang ya saat ini memang kita itu dicekoki dengan ajaran-ajaran yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, yaitu sekulerisme itu ya. Nah itu sehingga dalam kehidupan termasuk hubungan antara pria dan wanita itu nggak bawa-bawa agama, nggak bawa-bawa Islam. Padahal Islam itu harus dibawa kemana saja, itu kan ya. Oke, selanjutnya adalah larangan melihat aurat yang bukan haknya atau menahan pandangan atau biasa disebut sebagai qadul basar. Di sini dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim ya nomor 338 dikatakan la yanzuru rajulu illa aurati rajul walal mar'atu ilal auratil mar'ah. Ya, seorang laki-laki janganlah melihat aurat laki-laki lainnya. Begitu pula seorang wanita janganlah melihat aurat wanita lainnya, ya. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jangankan ya pria melihat aurat wanita, laki-laki dengan laki-laki pun nggak boleh, gitu kan. Wanita dengan wanita pun nggak boleh, apalagi pria dan wanita, gitu. Lalu di Quran surat An-Nur ayat 30 ya, disebutkan juga qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, katakanlah pada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, ini sekelumit ya penjagaan Islam terhadap pria wanita untuk diri sendiri maupun untuk juga berlaku pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada juga ya dijelaskan di dalam sebuah kitab gitu ya. Seorang ulama mengatakan kehidupan umum antara pria dan wanita infisol ya dipisahkan ya itu. Jadi tidak bercampur baur seperti halnya apa yang terjadi sekarang itu ya. Makanya dalam pendidikan pesantren itu memang harusnya ya pemisahan antara pria dan wanita itu dilakukan. Bahkan sangat-sangat urgent ya, wajib itu ya. Jangan sampai ada apa ya, ada peluang ya untuk melakukan tindakan-tindakan asusila tersebut. Karena memang tabiat manusia seperti itu gitu ya. Adanya naluri ya apa dalam Islam itu disebutkan dalam sebuah keilmuan itu disebutkan sebagai ghorizatun nau itu ya, yaitu naluri apa kasih sayang atau berkembang biak itu udah memang ada itu ya, sudah alamiah ya. Eee, jadi Islam itu mencegah hal-hal tersebut itu terpancing sebelum memang waktunya itu ya, sehingga terhindar dari hal-hal tersebut. Kalau sudah saatnya silakan gitu ya, itu. Yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan menikah tadi yang disebutkan awal pembahasan itu ya. Nah, di sini kehidupan umum antara pria dan wanita itu harus dipisah ya. Dan juga adanya larangan ikhtilat atau
larangan bercampur baur antara pria dan wanita itu ya. Ini aspek sosial kemasyarakatan. Di sini dikatakan Rasulullah telah memisahkan jamaah pria dan wanita ya di masjid ketika sholat jamaah. Ya, sholat jamaah saja itu dipisahkan antara pria dan wanita. Shaf pria di depan, shaf wanita itu di belakang. Itu ya. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 373 ya dari Anas bin Malik. Itu. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk keluar masjid lebih dahulu. Setelah selesai sholat di masjid, baru kemudian para laki-laki. Di situ juga dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 828 dari Ummu Salamah itu ya. Nah, setelah keluar pun itu harus dipisahkan ya. Tidak seperti sekarang itu ya. Brol gitu ya. Itu seharusnya dipisahkan antara pria dan wanita ya. Nah, di sini yang lebih dahulu adalah wanita ya setelah selesai sholat gitu ya di masjid. Lalu kemudian pria. Lalu yang selanjutnya adalah Rasulullah telah memberikan jadwal kajian Islam yang berbeda antara jemaah pria dengan wanita ya, dilaksanakan pada hari yang berbeda atau tempat yang berbeda ya. Begitu. Itu dikatakan di hadis riwayat Bukhari nomor 11 dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nah, seperti itu ya. Nah, berdasarkan dalil tersebut, ada tadi 3 dalil ya. Dan dalil-dalil lain semisalnya dapat disimpulkan sebuah hukum umum ya, yaitu dalam kehidupan Islam terhadap kewajiban memisahkan jamaah pria dan jamaah wanita. Nah, ini di pesantren seharusnya seperti ini ya, dipisahkan antara pria dan wanita. Nggak boleh bercampur baur, nggak boleh ikhtilat ya, harus infisol, terpisah ya. Dan pemisahan ini berlaku secara umum, yaitu tidak ada perbedaan ya antara kehidupan umum dengan kehidupan khusus. Oh ya, berarti tadi memisahkan kehidupan umum dan khusus ya. Seperti itu ya. Terus di sini dikatakan hanya saja hukum umum tersebut dapat dikecualikan jika terdapat dalil syariah yang mengecualikannya ya. Nah, ini ada beberapa hal. Memang dalam Islam itu hal-hal tersebut itu tidak bisa dihindari gitu ya. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kebutuhan ya atau hajat yang dibenarkan syariah ya. Terus yang kedua, pelaksanaan kebutuhan syar'i itu mengharuskan pertemuan pria dan wanita. Maka jika ada dalil yang memenuhi dua kriteria itu, barulah hukum umum tersebut berubah. Yakni yang semula pria dan wanita wajib terpisah, wajib infisol, ya, lalu menjadi boleh ada pertemuan atau ijtima, gitu ya, di suatu tempat, baik pertemuan itu tetap disertai pemisahan seperti sholat jamaah di masjid maupun disertai ikhtilat atau campur baur seperti pelaksanaan manasik haji dan jual beli, gitu ya. Jadi dalam rangka jual beli, ya Islam tetap bisa ya membolehkan, tapi ada batasan-batasan kayak tadi hudul basor, menutup aurat gitu ya, itu untuk pencegahannya gitu ya. Begitu. Lalu kita lanjutkan hukuman kuratif ya. Nah, ini untuk memberikan efek jera yang begitu dalam ya. Terasa itu ya, bagi pelaku maupun yang ada niatan untuk melakukannya sehingga mengurungkan niatnya itu gitu ya. Nah, ini di sini ada hukuman kuratif oleh negara. Seharusnya ketika negara itu menerapkan Islam, ini hukuman harus diterapkan gitu ya. Ini dikatakan di dalam hadis gitu ya, dikatakan khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan. Al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu ya. Katakan ambillah dariku Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam ya. Dirajam itu hukuman berat sekali ya itu ya. Jadi
seseorang itu ketika melakukan zina, sudah menikah, itu ditanam dalam tanah gitu ya, menyisakan kepalanya saja, lalu kepalanya ditutupi dan memang dilempari batu itu ya. Memang sangat terlihat sangat sadis sekali, tapi ini memang membuat efek jerah sehingga apa, tidak ada ya, sangat minim sekali ya, bahkan tidak ada mungkin ya selama ini yang berani melakukan hal-hal seperti itu ya, sangat harus berpikir ribuan kali untuk melakukan itu ya, melakukan tindakan asusila tersebut karena memang hukumannya sangat berat gitu ya. Bukan tidak ada, memang pernah ada, hanya saja memang itu membuat apa ya, membuat bulu kuduk itu bergidik gitu ya. Sangat menakutkan. Gitu. Eee, Memang hanya saja nanti hal-hal seperti ini nih dapat dilakukan ketika hukum Islam itu diterapkan gitu ya. Nah, begitulah ya sekelumit counter atau tanggapan terhadap eee, video yang dilontarkan oleh Bapak Saifuddin ya. Terima kasih saudara yang telah menyaksikan channel kami, eee, juga memberikan support ya terhadap lembaga kami yaitu Al-Muhtadin yang mana lembaga ini memberikan ya pendampingan terhadap para mualaf, juga orang-orang yang mencegah ya orang-orang yang ada niatan untuk bisa keluar dari agama Islam gitu ya, dan juga hal-hal yang perlu ditanggapi seperti halnya fitnah-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, baik dari kalangan Islam itu sendiri maupun dari kalangan non-Islam ya. Terima kasih, demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.